Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman Fauro ID dimanapun Anda berada, kita masuk ke pelajaran pertama, yaitu Ad-Darsul Awwal. Di hadapan kita sudah ada beberapa gambar, yang mana gambar pertama di sini kita lihat ada seorang anak kecil yang memakai seragam sekolah, ya. Jadi kita sebut saja seorang murid atau seorang siswa. Kemudian gambar berikutnya ada sebuah meja, gambar ketiga sebuah kursi, berikutnya sebuah bangku, berikutnya sebuah buku catatan atau buku tulis, berikutnya ada sebuah buku atau buku bacaan atau buku pelajaran, kemudian ada sebuah papan, berikutnya ada kapur tulis, berikutnya ada sebuah pena, dan yang terakhir ada sebuah lonceng. Nah, masuk ke sesi berikutnya. Di sini ada asma'un lil hifdzi. Asma'un lil hifdzi. Nama-nama atau isim-isim untuk kita hafalkan. Jadi, kata-kata yang ada di sini bertujuan atau ditujukan untuk kita hafalkan. Di sini ada tilmizun, yang artinya adalah seorang murid atau seorang siswa. Kemudian maktabun, sebuah meja. Kursiyun, sebuah kursi. Maq'adun, sebuah bangku. Daftarun, sebuah buku tulis. Kitabun, sebuah kitab atau sebuah buku. Lauhun, sebuah papan. Tobashiru, kapur. Qalamun, sebuah pena. Dan yang terakhir, jarosun, sebuah lonceng. Mari kita ulangi membaca kata-kata tersebut sambil kita hafalkan dan kita ingat-ingat artinya. Tilmizun, maktabun, kursiyun, maq'adun, daftarun, kitabun, lauhun, tobashiru, qalamun, jarosun. Kita ulangi lagi. Tilmizun, seorang murid. Maktabun, sebuah meja. Kursiyun, sebuah kursi. Maq'adun, sebuah bangku. Daftarun, sebuah buku tulis. Kitabun, sebuah kitab. Lauhun, sebuah papan. Tobashiru, kapur tulis. Qalamun, sebuah pena. Terakhir, jarosun, sebuah lonceng. Nah, sekarang kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu lil qiraah. Lil qiraati, untuk dibaca. Jadi kita baca kalimat-kalimat atau kata-kata yang ada di dalam sesi ini. Silakan dengarkan dan tirukan bacaan saya. Hadza tilmizun. Hadza maktabun. Hadza kursiyun. Hadza maq'adun. Hadza daftarun. Hadza kitabun. Hadza lauhun. Hadza tabashiru. Hadza qalamun. Hadza jarasun. Kita ulangi sekali lagi.
Hada tilmidun. Hada maktabun. Hada kursiyun. Hada maq'adun. Hada daftarun. Hada kitabun. Hada lawhun. Hada tabashiru. Hada qalamun. Hada jarasun. Nah, untuk kata-kata yang ada pada sesi sebelumnya, yaitu yang untuk dihafalkan, kita sudah tahu maknanya di dalam bahasa Indonesia ya. Di sini tilmidun, murid atau siswa, maktabun, meja, kursiyun, kursi, maq'adun, bangku, daftarun, buku tulis, kitabun, kitab, lauhun, papan, tabashiru, kapur, qalamun, pena, jarasun, lonceng. Nah, adapun kata hadza di sini maknanya adalah ini. Atau kita katakan hadza di sini digunakan untuk menunjuk sesuatu yang jaraknya dekat dari diri kita. Maka bisa kita terjemahkan dengan ini di dalam bahasa Indonesia. Jadi contohnya di sini ketika disebutkan hadza tilmidun, maka maksudnya adalah ini murid. Hadza maktabun, ini meja. Hadza kursiyun, ini kursi. Hadza maq'adun, ini bangku. Hadza daftarun, ini buku tulis. Hadza kitabun, ini kitab. Hadza lauhun, ini papan. Hadza tabashiru, ini kapur. Hadza qalamun, ini pena. Hadza jarasun, ini lonceng. Ya, lanjut ke bagian berikutnya. Di sini tamrinun. Tamrinun, latihan. Tamrinun, latihan. Nah, di sini ada sebuah kalimat yang digunakan untuk menanyakan tentang sesuatu. Pada sesi atau bagian sebelumnya, kita sudah tahu cara menunjukkan sesuatu yang dekat dengan kita, yaitu dengan menggunakan kata hadza. Hadza, misalnya hadza tilmidun, ini murid. Hadza daftarun, ini buku tulis. Nah, kemudian bagaimana kalau kita ingin menanyakan tentang sesuatu yang dekat dengan kita? Misalnya ketika kita menanyakan sesuatu dalam bahasa Indonesia ya, apa ini? Apa ini? Nah, di dalam bahasa Arab kita bisa mengungkapkannya dengan seperti ini. Ma hadza. Jadi ma-nya adalah kata tanya. Itu artinya apa? Dan hadza kita sudah tahu, hadza artinya ini. Jadi secara ringkasnya, ma hadza bermaksud apa ini? Jadi ketika kita ingin menanyakan sesuatu yang dekat, bisa kita mengucapkannya atau mengungkapkannya dengan ma hadza. Apa ini? Ma hadza. Nah, di sini ada sebuah ilustrasi, yaitu sebuah benda seperti yang tadi sebelumnya, yaitu papan ya. Kemudian ada sebuah tangan dengan jari yang menunjuk ke arah papan ini.
Jadi seakan-akan kita sedang menanyakan tentang benda ini. Ma hadza? Kemudian jawabannya adalah hadza lauhun. Hadza lauhun. Ini papan. Ma hadza? Apa ini? Hadza lauhun. Ini papan. Ma hadza? Hadza lauhun. Berikutnya ma hadza. Kita lihat di sini bendanya adalah kitab ya. Kitab atau buku bacaan. Ma hadza? Hadza kitabun. Ma hadza? Hadza kitabun. Kemudian di sini benda yang ditunjuk adalah pena. Ma hadza? Hadza qalamun. Ma hadza? Hadza qalamun. Nah, jadi ringkasnya ketika kita ingin menanyakan sesuatu yang kita tidak tahu apa itu namanya di dalam bahasa Arab, kita bisa langsung menanyakan dengan ungkapan ma hadza. Jadi mudah saja ketika kita tidak tahu suatu benda namanya apa sih di dalam bahasa Arab, kita bisa langsung menanyakan ma hadza. Mudah bukan? Berikutnya di sini ada hal. Sama dengan kata ma tadi. Ma dan hal sama-sama digunakan untuk bertanya atau kita sebut kata tanya. Hal di sini bisa kita terjemahkan dengan apakah. Hal apakah. Jadi kalau pertanyaannya adalah apakah, maka jawabannya bisa ya atau tidak. Nah, di sini di dalam bahasa Arab ya itu diungkapkan dengan na'am. Na'am. Dan tidak atau bukan itu la. Contohnya di sini hal hadza kitabun? Apakah ini buku? La, bukan. Hadza qalamun. Ini pena. Hal hadza kursiyun? Apakah ini kursi? La, bukan. Hadza lauhun. Jadi untuk jawaban dari pertanyaan apakah, ketika jawabannya menunjukkan sesuatu yang bukan dimaksud, atau mudahnya jawabannya adalah bukan, maka kita ucapkan la. Kemudian bisa diiringi dengan nama yang betul. Nama yang betul. Jadi tadi contohnya, apakah ini kitab? Bukan. Ini pena. Apakah ini kursi? Bukan. Ini papan. Nah, itu ketika jawabannya adalah bukan. Kalau jawabannya ya, maka kita gunakan na'am. Hal hadza maktabun? Apakah ini meja? Ya, ini meja. Hadza maktabun. Hal hadza qalamun? Apakah ini pena? Naam, ya. Hadza qalamun. Ini pena. Jadi kita mempunyai pilihan dalam menjawab, baik itu ya dengan naam atau bukan, yaitu la. Nah, pada bagian terakhir dari pelajaran pertama, kita ingin mereview kembali, kita ulangi lagi apa yang sudah kita pelajari dari pelajaran yang pertama ini. Nah, di hadapan kita sudah ada beberapa gambar yang sudah kita temui tadi di awal pelajaran. Ada murid, meja, kursi, bangku,
buku tulis, kitab, papan, kapur, pena, dan lonceng. Silahkan teman-teman sebutkan nama-nama tersebut di dalam bahasa Arab. 1, 2, 3. Tilmidun, maktabun, kursiyun, maq'adun, daftarun, kitabun, lauhun, tabashiru, qalamun, jarasun. Gimana, sudah hafal? Nah, kalau sudah, kita lanjut mereview tentang kalimat tanya atau kata tanya yang sudah kita pelajari tadi. Kita sebutkan misalnya ma hadza, hadza tilmidun, ma hadza, hadza maktabun, ma hadza, hadza kursiyun, ma hadza, hadza maq'adun, ma hadza, hadza daftarun, ma hadza, hadza kitabun, ma hadza, hadza lawhun, ma hadza, hadza tabashirun, ma hadza, hadza qalamun, ma hadza, hadza jarasun. Hal hadza daftarun? Na'am, hadza daftarun. Hal hadza kursiyun? Na'am, hadza kursiyun. Hal hadza lawhun? Na'am, hadza lawhun. Hal hadza daftarun? La, hadza kitabun. Hal hadza kursiyun? La, hadza maktabun. Hal hadza qalamun? La, hadza jarasun. Hal hadza maktabun? La, hadza maq'adun. Hal hadza maq'adun? Na'am, hadza maq'adun. Na'am, hadza maq'adun. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan pelajaran pertama dari buku ini. Sampai jumpa di pelajaran kedua. Tetap semangat!